Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di rumah? Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Khairuddin. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja. Baik, pada saat ini kita bertemu di dunia online, dunia maya. Karena dalam kondisi pandemi ini kita tetap bisa belajar secara online. Sebelum kalian nantinya itu belajar dengan saya, silakan dulu absen. Silakan tulis di kolom chat yang sudah ada. Baik, ya masih 5 orang, ya sudah 10 orang. Yang lain silakan segera masuk ya. Oke. Saya berharap semuanya sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga fisik, tetap olahraga, dan makan yang bergizi. Juga perlu dijaga adalah paket data, supaya nanti kalian tidak terputus di tengah jalan ketika kalian mendengarkan pembahasan dari saya. Baik, pada kali ini kita akan belajar atau membahas tentang materi sistem pengisian. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian pernah naik angkutan ya, atau kalian bepergian dengan orang tua naik mobil ya. Suatu ketika mobil dijalankan tiba-tiba mati ya. Atau ketika mobil itu berhenti tiba-tiba setelah dinyalakan lagi ataupun di starter ternyata nggak hidup ya. Kenapa? Padahal barusan mobil itu bisa dipakai. Ini adalah salah satu kasus yang ada ketika kita itu menggunakan ataupun naik mobil ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan kita akan belajar bersama pada forum kali ini. Baik anak-anakku semuanya, saya akan mulai dalam pembahasan saya tentang sistem pengisian. Kita mulai dari awal ya. Sudah. Baik anak-anakku semuanya, coba kita perhatikan ya. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan belajar tentang sistem. Bentar. Oh, pakai jari aja ya. Iya, Pak. Sudah mulai. Baik, coba kita perhatikan pada layar ini. Kita akan belajar tentang sistem charging. Apa sih charging itu? Charging itu pengisian ya, cas. Jadi kalau kita itu pakai HP ya, baterai saya habis, apa yang saya lakukan? Dicas ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah charging. Jadi sistem pengisian ya. Ini adalah ilustrasinya. Ini ada setir ya, ini ada alternator, ini ada regulator, ini ada baterai. Oke, saya lanjutkan. Apa sih fungsinya pengisian tadi itu? Ya. Fungsinya pengisian tadi itu apa? Ya. Kalau kita melihat HP tadi itu fungsinya itu adalah untuk mengisi. Apa yang diisi? Yang diisi tadi adalah baterai tadi itu. Selanjutnya saya tunjukkan komponennya. Ini adalah alternator ya. Anak-anakku ya. Ini alternator. Oke. Baik anak-anakku, ini apa namanya? Nah, ini namanya alternator. Jadi alternator.
Oke, ini alternator. Yaitu fungsinya itu apa? Ya, alternator itu fungsinya itu adalah untuk membangkitkan tegangan listrik. Ya. Tegangan listrik dibangunkan untuk apa? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, coba kita perhatikan ya komponen-komponennya di dalam gambar ya. Yang warnanya biru ini rotor. Rotor itu apa? Rotor adalah komponen yang berputar ya. Kalau ini namanya apa? Rectifier. Rectifier itu dioda, salah satu dari jenis dioda. Selanjutnya ini yang berwarna biru, ini slip ring ya. Kemudian berikutnya itu adalah brass. Brass itu kalau kalian tahu itu bahannya dari karbon, ferrit ya. Selanjutnya ini adalah IC regulator. Komponen berikutnya ini terminal baterai, ini stator ya yang diam ya. Kemudian ini end frame yang tengahnya, ini puli ya, pulinya ya. Itu. Kita perhatikan alternator yang sebenarnya. Kalau tadi kita belajar tentang gambar alternator dan komponen-komponennya, ini adalah alternator. Ya, alternator ini posisinya sudah terbuka ya. Ini end cover, ini depannya ini adalah front cover ya. Kemudian ini adalah tadi itu dioda ya. Ini adalah rectifier ya. Ini ada diodanya, nanti ada bendol-bendolnya ini ya. Oke. Selanjutnya mana yang namanya rotor itu? Rotor itu adalah yang berputar. Coba ya, ini memang agak berat ya. Ya. Ini namanya apa? Ya, ada yang tahu tadi di gambar? Ya. Ini namanya adalah stator. Jadi dia itu menempel di bodinya ya. Selanjutnya kita komponen yang lainnya. Nah, ini apa namanya tadi? Yang warnanya biru tadi? Ya, ini adalah rotor ya. Coba ya, dilihat ya, ini rotor. Kemudian ini apa ini? Warnanya ada dua putih seperti bearing ini. Ini adalah slip ring ya. Ini adalah slip ring. Nah, selanjutnya ini adalah pulinya. Jadi kalau kita lihat di komponen yang sebenarnya seperti ini lah yang namanya alternator ini. Ya. Ini cuman sudah kita buka. Nanti kalian ketika praktek kalian akan belajar ini, latihan membongkar satu persatu berkelompok ya. Nanti dicatat kemudian diukur ya. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi di komponen berikutnya. Oke. Bentar. Oke. Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan komponen berikutnya ya. Nah, ini adalah bentar. Ya, oke. Bentar. Nah, baik, ini namanya regulator. Oke, regulator. Oke, kita belajar tentang komponen berikutnya adalah regulator.
regulator itu berasal dari bahasa Inggris. Artinya kalau OR itu adalah alat. Berarti alat untuk apa? Alat untuk mengatur ya. Apa yang diatur? Yang diatur adalah tegangan. Coba kita lihat komponen regulator ya. Rinciannya ini ada voltage regulator, ini voltage regulator, ini ada relay regulator. Kenapa disebut voltage regulator? Voltage regulator fungsinya adalah mengatur tegangan. Kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja kelistrikannya supaya alternator itu bisa mengeluarkan tegangan? Coba ini dasar listrik lagi. Saya masuk tidak terlalu lama. Jadi ini ada magnet ya. Ini ada magnet NS yang posisinya diam. Kemudian ini ada indiferit, ini kita hubungkan dengan kabel. Ini ada galvanometer untuk mengukur tegangannya. Ketika indiferit itu dimasukkan, dikeluarkan seperti ini ya, digeser ke masuk dan keluar, maka yang terjadi apa? Pada galvanometer ini muncul tegangan. Ini prinsip kerjanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, ini terlalu cepat ya. Oke, kalau kita lebih detailkan lagi ke alternator, maka apa? Coba kita lihat, ini magnetnya tadi ya, ini rotornya yang berputar. Ketika indiferit itu kita putar, maka akan muncul lampu di sini, lampu menyala. Ya. Tapi ketika indiferit itu kita tambah 2 jalur ini ya, apa yang terjadi? Yang terjadi lampu menyalanya lebih terang. Nah, ini lebih terang. Ya. Selanjutnya ketika indiferitnya kita tambah lagi, kumparannya kita tambah, maka lampunya semakin terang. Kesimpulannya itu adalah semakin kumparannya semakin banyak lilitannya, maka tegangan yang dihasilkan, medan magnet yang dihasilkan itu akan semakin besar. Oke, next. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti tulis di kolom chat ya. Oke. Nah, ini alternator ya. Ini apa itu penyederhanaannya. Jadi ini yang menjadi rotor ya. Ini tadi slip ring tadi itu ya. Rotor, kemudian ini yang stator. Oke. Next ya. Seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip apa? Prinsip alternator. Oke ya, yang di rumah tetap fokus ya. Kita masuk ke alternator. Oke. Ini apa tadi? Jangan lupa. Baterai. Oke. Nah, ini tadi namanya apa? Ini alternator. Ini adalah alternator yang dikupas, yang dibuka ya. Unboxing ya, dibuka ya. Nah, ini kita lihat rectifier dioda itu bentuknya seperti ini. Jadi ini simbol apa coba? Ya. Ini simbol simbol massa. Ini adalah apa? Dioda, dioda. Ya, ini apa? Ya, kalau di dalam tadi itu
yang di alternator itu, ya ini adalah stator coil. Ini terminal coil, ya betul ya. Tetap fokus ya, terminal coil. Ini apa? Slip. Slip apa? Slip ring. Oke. Ya. Ini rotornya ya. Rotor. Oke. Ini fan-nya supaya tidak panas. Ini adalah pulinya. Jadi kalau kita perhatikan ini ada terminal B yang terhubung dengan baterai. Kemudian ini ada terminal E, N, dan F. Ini ada 3 coil ya, 3 coil. Coil X, Y, dan Z ya. Nanti penyusunan coilnya ada yang dibentuk secara bintang atau dibentuk segitiga, dirangkai secara segitiga. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya lanjutkan. Oke. Ambil nafas, Pak. Oke, monggo silakan ambil nafas. Ya. Nah. Bentar. Sepertinya lari nih ya. Betul ya? Oh enggak ya. Ya, enggak apa-apa. Ini karena ya internet ya. Jadi aksesnya juga akan terpengaruh dengan kecepatannya. Oke ya. Ini bukaannya, urutannya ketika kita itu membuka, maka kita urutkan. Nanti ketika mengembalikan sama seperti langkah kita membuka tadi. Oke. Kita lanjut. Enggak usah terlalu lama yang ini. Oh, ini kok lari ke depan ya? Oh, ini ya. Oke. Oke. Kita belajar tentang selanjutnya ini sistem kelistrikannya. Jadi ini mulai agak berat gitu ya biasanya. Tapi anggap aja santai aja. Saya akan menjelaskan mudah saja. Kita akan bahas ini komponennya tadi itu. Voltage relay itu atau regulator itu mana sih Pak? Lah ini. Ya, ini regulator. Regulator itu ada 2 tadi. Voltage relay ya. Ada voltage regulator. Voltage regulator berarti mengendalikan tegangan regulator. Ini menghubungkan tegangan. Lah ini voltage relay. Kalau yang ini apa? Voltage regulator. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Ada yang tanyakan? Oke, tulis saja di kolom chat. Nanti kita bahas lanjut ya. Ini bentuk fisiknya ya. Bentuk fisiknya nanti seperti ini dalamnya. Tadi kan tidak saya buka ya dalamnya. Tapi kalau dibuka nanti bentuknya seperti ini. Oke. Ini IC regulator. Oh ini terlalu cepat ya. Terlalu cepat sepertinya. Ada ya cara kerjanya ya. Bentar. Ini ya. Oke, bentar. Saya cari di sini ya. Muka-muka ada. Bentar. Oh, bentar sih. Bentar ya. Kadang juga anu. Oh, ini ya, ini yang saya terangkan ya. Nah, ini yang low speed. Ini. Oke. Saya masuk di sini ya. Oke. Ini tadi regulator. Jadi slide show supaya lebih terang lagi ya. Ini tadi bentar. Muncul ya. Oh, sorry. Terlalu besar ya. Ini ininya loh, maaf ini. Oke. Ini regulatornya ya tadi. Ini adalah alternatornya. Oke, saya lanjut. Berikutnya, nah, ini bagaimana sistem kelistrikannya ketika mobil itu masih kunci kontak itu di on. Ya, ketika kunci mobil itu masih belum hidup engine-nya, mesinnya, apa yang terjadi? Ketika kunci kontak on, lihat ini ya tangan saya, karena ini gerakan ini sekaligus nanti kalian akan melihat ya bagaimana sih sistem kelistrikan itu bekerja. Coba, ketika kunci kontak on, lah ini.
Ini kunci kontak ya. Ini baterai ya. Ini simbol baterai positif, negatif. Oke. Ini fuse ya. Fuse itu sekring. Fungsinya adalah untuk mengamankan. Apa yang diamankan? Ketika ada konsleting, maka sistem itu akan diputus kelistrikannya. Oke. Ketika kunci kontak on, maka listrik itu akan masuk ke sini. Nah, mengalir ke sini. Seret ya. Lewat fuse. Nah, lewat sini L, terminal L pada regulator masuk sini. Karena P0 dan P1 itu terhubung, maka listrik itu masuk ke sini. Nah, oke. Ke sini ya, E. Kemudian ke massa atau ground. Pada kondisi ini, apa yang terjadi? Lampu itu menyala. Nah ini, menyala. Karena ini terhubung dengan main. Berikutnya, kelistrikan pada kondisi on engine mati, maka ini juga mengalir listrik lewat terminal IG. Nah, kemudian lewat P0, PL1, P0, kemudian lanjut ke F. Selanjutnya dari F regulator menuju F alternator. Di F alternator menuju ke slip ring. Dari slip ring menuju ke rotor coil ya. Dari rotor coil ke slip ring lagi ke ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena ini menerima apa? Ya, menerima arus dan tegangan sehingga di sini akan muncul apa? Medan magnet ya. Medan magnet. Oke. Medan magnet. Tetapi medan magnet yang di sini itu belum bisa memberikan suplai arus ke sini. Ya, belum bisa. Oke, ini dalam kondisi stop. Dalam kondisi switch on engine stop, maka yang terjadi adalah lampu charging menyala. Yang berikutnya adalah pada rotor coil muncul tegangan ataupun medan magnet. Oke, lanjut. Tinggal 2 slide lagi. Bagaimana ketika engine itu sudah hidup? Ya, engine hidup dalam kondisi low speed ya, sampai middle speed, sampai kecepatan menengah. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Kita lihat ya. Ketika engine itu sudah hidup, maka yang terjadi pada rotor coil ini itu muncul medan magnet. Karena medan magnetnya besar, maka medan magnet pada rotor coil ini diterima oleh stator coil. Pada stator coil muncul medan magnet. Ketika ini muncul medan magnet, maka pada terminal N itu akan muncul tegangan. Selanjutnya, tegangan ini akan mengalir ke N regulator. N regulator masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, di sini ada kumparan ya, kumparan relay. Selanjutnya masuk ke main ya ataupun massa. Yang terjadi adalah kumparan voltage relay ini akan muncul medan magnet. Ketika di sini muncul medan magnet, maka P0 akan tertarik ke bawah sehingga terhubung. Oke. Berikutnya adalah pada terminal B. Pada terminal B akan mengalir arus ya. Ini mengalir masuk ini ke regulator, masuk. Ya, P0 terhubung dengan P2, lanjut ke sini. Nah, di sini melewati kumparan ataupun coil voltage regulator. Oke. Selanjutnya ke sini, ke massa. Pada coil voltage regulator akan muncul medan magnet. Medan magnet ini pengaruhnya apa, Pak? Pengaruhnya adalah menarik ini. PLU ini. Ya. Dia bergeser ke tengah ya. Bergeser ke tengah, mengambang ya. Pada saat yang bersamaan juga ini jadi yang pertama tadi N, bentar. N, yang kedua B lewat sini. Ini saya tulis saja 1, 2. Yang ketiga ini 3. Ini lari ke sini ya. Sini, masuk sini. Set. Ya. Karena listriknya masih kecil, listrik itu kembali didistribusikan lagi ke sini. Nah, sini. Coba lihat. Set. Masuk sini. Ya. Karena ini posisinya mengambang antara menyambung dan tidak, maka dia lewat sini. Nah,
Ketika arusnya besar, maka dia mutus. Ketika arusnya kecil, maka dia. Maka pada saat ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama charging, lampu charging masih mati. Ya. Yang kedua adalah suplai kelistrikan mobil. Jadi suplai kelistrikan mobil ini disuplai oleh ini baterai. Kelistrikan mobil. Pada saat ini belum terjadi pengisian. Di sini belum terjadi pengisian. Oke, ini yang kedua. Setelah ini terakhir. Ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom chat. Oke ya. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Ya, fokus. Kita fokus ya. Ketika middle speed sampai high speed, kecepatan menengah sampai kecepatan tinggi, apa yang terjadi? Coba kita perhatikan. Oke ya. Tinggal sedikit ya. Oke. Pada saat kecepatan tinggi, ini terjadi medan magnet ya, tetap. Maka medan magnet diterima di sini. Pada saat ini yang terjadi yang pertama N1 akan muncul tegangan. Tegangan ini akan mengalir ke sini sama seperti tadi ya. Oke, lari ke sini. Oke. Berikutnya adalah pada terminal B. Pada terminal B lari ke sini. Oke. Nah, masuk sini ya. Oke, masuk ke sini. Sudah. Coba. Selesai. Fungsinya masih sama, tetapi pada saat ini listriknya itu tegangannya itu besar. Karena tegangan besar, apa yang terjadi? Ini tadi PL0 yang mengambang, dia akan turun ke sini. Nah, ketika ini turun ke sini, apa yang terjadi? Kita lihat. Ini yang kedua tadi ya. Oke, yang ketiga lari ke sini. Nah, sini ya. Karena arusnya besar, maka arus ini mengisi baterai. Baterai jadi terisi. Itu yang pertama. Yang kedua, arus itu juga tetap akan digunakan masuk ke sini ya, mensuplai kelistrikan mobil. Ya. Di samping mensuplai kelistrikan mobil, arus itu juga mengalir ke sini. Ya. Ketika mengalir ke sini, ya, ini posisinya terputus, maka dia lewat sini. Di sini ada resistor, maka akan diperkecil ya. Karena ini menempel, maka arus itu lari ke sini. Apa yang terjadi pada kondisi ini? Kondisi yang kecepatan tinggi ini. Oke, apa? Satu, lampu charging tetap mati, sudah mati. Yang berikutnya terjadi apa? Pengisian baterai. Oke. Yang ketiga apa? Suplai tegangan yang harusnya dia mengalir ke sini, ya, mengalir ke sini. Tegangan itu mengalir ke sini, ya. Sehingga suplai arus menuju rotor coil itu dihentikan. Dengan dihentikan di sini, maka ini loh sebetulnya fungsi regulator itu. Ketika arus terlalu besar, maka di sini diputus. Ketika arus kecil, maka di sini disambung lewat sini. Jadi seperti itu. Oke, gitu ya. Tadi yang pertama kunci kontak on, yang kedua adalah kecepatan rendah, yang ketiga adalah kelistrikan pada saat kecepatan tinggi. Ya. Kalau tadi itu mobil itu mati, apa yang terjadi? Ya, nggak ada masalah ya. Apa itu fuel tank ya, fuel tank. Yaitu apa itu BBM-nya masih penuh. Maka salah satunya bisa jadi yang terjadi adalah sistem kelistrikan untuk pengisian ini ada permasalahan. Baik anak-anakku, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom chat. Saya nanti akan mengirimkan kepada kalian itu kuis ya. Silakan nanti dikerjakan. Kuisnya tidak kalian kerjakan beberapa kali.